Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam akhir-akhir bulan ini kita dengarkan, kita saksikan banyak sekali musibah yang melanda negeri kita, mulai dari banjir bandang, jatuhnya pesawat, hingga gempa bumi dan tanah longsor. Alam seakan-akan begitu murka dengan umat manusia yang terus-menerus mengeksploitasinya tanpa henti. Setidaknya dari peristiwa ini kita dapat memetik hikmah. Mengapa musibah selalu saja menimpa? Mungkin kita akan menemukan banyak pendapat mengapa hal ini bisa terjadi. Para ahli geologi barangkali akan mengatakan ini hanya peristiwa alam biasa. Mungkin para peramal juga akan mengatakan bahwa kejadian-kejadian tersebut adalah pertanda pergantian zaman. Namun demikian, yang demikian itu adalah pendapat, sah-sah saja jika kita percaya, namun tidak wajib untuk kita imani. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Terlepas dari segala kelakuan dan antisipasi manusia, di dalam pandangan Al-Quran, aneka musibah adalah ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Yang artinya, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa setiap peristiwa yang terjadi semua telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu timbul pertanyaan, mengapa Allah Subhanahu wa taala menimpahkan bencana kepada umatnya, umat yang mengimani dan menyembahnya dalam ajaran yang benar dan hak? Mengapa bukan orang-orang yang tidak mengimaninya saja yang ditumpas dengan bencana ini? Jawabannya adalah karena di balik setiap takdir pasti ada makna yang tersembunyi, termasuk dalam beberapa musibah yang melanda. Olehnya itu, bagi saudara-saudara kita yang tertimpa musibah namun masih hidup, setidaknya kita dapat memetik hikmah atas apa yang menimpa mereka. Mereka yang lolos dari bencana adalah orang-orang yang beruntung, karena masih sempat ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala
masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kualitas ketakwaannya, kualitas keimanan dan kualitas hidupnya, masih sempat memohon ampunan atas segala kesalahannya, serta berbuat kebaikan sepanjang sisa hidupnya untuk menghapuskan dosa-dosanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bencana menjadi teguran bagi yang selamat, demikian pula bagi yang berada jauh dari tempat kejadian. Orang-orang yang tidak terkena bencana mendapatkan cobaan dari dampak bencana ini. Mereka yang masih hidup berkewajiban menyelenggarakan jenazah bagi yang meninggal. Mereka yang masih memiliki banyak harta berkewajiban memberikan makanan dan pakaian serta menolong dengan segenap kemampuan kepada mereka yang kehilangan segalanya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melepaskan kesusahan saudaranya dari kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan seseorang yang mendapatkan kesusahan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan selalu menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, bencana adalah juga sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman namun lalai dalam menjalankan perintah-perintahnya. Peringatan ini sudah seringkali tampak melalui beberapa peristiwa-peristiwa yang serupa yang seringkali melanda negeri ini. Namun selalu saja kita belum bisa memperbaiki diri, sikap dan perbuatan, padahal beberapa musibah yang terjadi adalah akibat dari perbuatan dan ulah kita sendiri sebagai bangsa. Jika alam di negeri ini rusak, siapa yang melakukan? Tentu diri kita sendiri, bukan negara lain. Karena tak akan ada negara lain yang bisa merusak negara kita kecuali kita sendiri yang memberikan atau mengizinkan mereka. Di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41 dengan tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un." Yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, rentetan musibah yang terjadi hendaklah menjadi tazkirah atau pengingat bagi kita bahwa bencana yang memilukan ini dapat terjadi dimanapun jika Allah berkehendak. Seharusnya lah bagi kita untuk selalu berdoa, bertakarrub dan beristighfar agar semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan keselamatan dan ampunan bagi kita semua. Ketahuilah saudara-saudara, peringatan dari Allah yang berupa bencana menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada hamba-hambanya dan menghendaki kita untuk kembali ke jalan yang diridhai. Karena kerusakan alam selalu mengakibatkan kerugian bagi warga di sekelilingnya, terutama bagi rakyat kecil. Olehnya itu, siapa yang lebih kuat harus melindungi yang lemah. Siapa yang berkelonggaran harus menolong yang sedang dalam kesusahan. Dan siapa yang selamat harus bersedia menolong saudaranya yang terkena musibah. Harusnya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita tidak menolong saudara yang kesusahan, padahal kita sedang banyak memiliki kelonggaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man la yahtam bi umuril muslimin." Tidak tergolong umat kita mereka yang tidak peduli dengan persoalan-persoalan umat. Dengan demikian, maka persatuan dan kesatuan umat akan semakin kokoh
selepas berlalunya bencana. Jika kita menyadari bahwa selalu ada hikmah di balik sebuah kejadian yang tampak mengerikan, akhirnya mari kita mendoakan semoga saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bencana di negeri ini meninggal dalam keadaan syahid. Karena itulah salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mereka. Mereka dalam bencana dalam kondisi mati syahid, dijatuhi reruntuhan, tenggelam, terbakar, melahirkan dan mati dalam merasakan sakit perut. Semua itu adalah masuk dalam kategori mati syahid selama mereka mengalami naza atau sakratul maut dengan tetap teguh memegang keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.